Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bertemu kembali pada video kali ini. Kita masih akan lanjutkan materi tentang termokimia, yaitu adalah menentukan entalpi. Bagaimana kita bisa menentukan entalpi? Dari contoh-contoh video sebelumnya kita hanya disajikan harga-harga dari perubahan-perubahan entalpi, gitu ya. Nah, ini adalah masih tentang termokimia, topik dari termokimia. Bagaimana menentukan entalpi? Yaitu di sini kita akan membahas kalau menentukan entalpi itu secara langsung. Nah, kalau secara langsung itu kita adalah menggunakan kalorimeter, gitu ya. Kemudian ada juga menentukan entalpi dengan cara tidak langsung. Nah, bagaimana tidak langsung itu? Itu adalah dibagi tiga. Ya, ada tiga macam, yaitu menggunakan data delta H0F. Ini adalah, masih ingat, ini adalah data perubahan entalpi pembentukan standar, ya. Ini sudah pernah kita bahas pada video macam-macam perubahan entalpi. Kemudian yang berikutnya adalah secara tidak langsung, gitu kita juga bisa menentukan perubahan entalpi dari data energi ikatan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dari atau dengan cara hukum Hess. Hukum Hess ini ada tiga macam, yaitu dengan cara persamaan reaksi, kemudian ini dijumlah-jumlahkan, ya, jadi digabung-gabungkan dari beberapa persamaan reaksi. Kemudian yang berikutnya adalah dari diagram tingkat energi. Ini pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, contoh-contoh dari diagram tingkat energi eksoterm, endoterm, gitu ya. Nah, kurang lebih dengan cara itu. Kemudian yang satu lagi adalah diagram siklus. Nah, ketiga ini adalah cara menentukan perubahan entalpi dengan tidak langsung, gitu. Kita jadi hanya menggunakan data. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan bahas, yaitu menentukan perubahan entalpi dengan cara langsung, ya, dengan atau dengan menggunakan kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Itu adalah kalorimeter adalah suatu alat yang kita gunakan dalam praktek. Karena kalau langsung itu biasanya adalah kita melakukan dalam bentuk praktek, gitu ya, atau penelitian. Nah, seperti apa kalorimeter itu? Kalorimeter itu adalah seperti ini gambarnya. Ini disebutnya adalah kalorimeter boom. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah sebenarnya sistem yang terisolasi. Kita pernah bahas itu ya pada video tentang sistem dan lingkungan. Jadi di sini tidak terjadi perpindahan energi maupun perpindahan zat-zat. Nah, kalau dibongkar itu di dalamnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini betul-betul terisolasi. Kemudian nanti akan terbaca berapa kalor atau energi yang terbentuk atau terlibat dari reaksi yang berlangsung pada tabung ini di dalam kalorimeter. Dalam bentuk yang sederhana, kita bisa melakukannya pun dalam seperti ini. Pernah kita bahas, ini adalah kalorimeter sederhana, yaitu dari styrofoam, ya, wadah styrofoam. Kemudian kita pasangkan di sini tutup dan kemudian kita simpan termometer untuk membaca perubahan suhu yang terjadi dari reaksi yang di dalam styrofoam. Kemudian ada batang pengaduk. Nah, di sini kemudian ada reaksinya, ya, reaksinya. Nah, di sini ini adalah gambaran dari kalorimeter sederhana yang prinsip kerjanya hampir sama seperti tadi, ya. Jadi seperti kalorimeter boom. Walaupun banyak sekali toleransi di sini yang tidak begitu akurat sebenarnya, ya, tetapi ini hanya untuk menunjukkan begitulah prinsip kerja kurang lebih dari kalorimeter, gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan entalpinya, yaitu melalui perhitungan Q sama dengan MC delta T. Apa itu Q? Q itu adalah kalor. Ya, satuannya yang digunakan nanti bisa kalori atau joule. Kemudian M itu adalah massa. Massa siapa? Massa dalam satuan gram itu adalah massa yang bereaksi di sini. Massa zat-zat yang di sini, campuran. Ya, campuran atau produknya. Berapa massanya? Kemudian C itu adalah kalor jenis larutan dalam satuan joule per gram per derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu yang terbaca pada alat kalorimeter sederhana atau kalorimeter boom, itu adalah melalui termometer. Satuannya adalah derajat Celcius. Jadi menyesuaikan dengan satuan kalor jenis
larutan. Nah, ini adalah untuk menentukan kalor ya yang terlibat dari praktek yang kita lakukan. Kemudian bagaimana dari kalor kita menentukan atau mengubahnya menjadi entalpi atau perubahan entalpi ya yang kita bisa hitung. Yaitu perubahan entalpi adalah minus ya, selalu di sini sebut rumusnya adalah minus dari Q, kalor yang kita dapat dari perhitungan, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah mol. Mol siapa? Mol dari zat-zat yang bereaksi. Jadi untuk menentukan perubahan entalpi secara langsung kita menggunakan rumus ini ya. Gitu. Nah, kita lihat contohnya. Kita punya contoh soal dengan menggunakan gelas plastik sederhana sebagai kalorimeter pada suhu 27,5 derajat Celcius suhu awal, sebanyak 50 ml larutan NaOH 1 molar dicampur dengan 50 ml larutan HCl 1 molar, mengakibatkan kenaikan suhu dari reaksi yang sudah berlangsung itu adalah menjadi 31,5 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air itu 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius. Dan massa larutan dianggap sama dengan massa air. Jadi massa larutan adalah massa campuran atau massa produk setelah reaksi NaOH dengan HCl. Ya. Hitunglah delta H reaksi tersebut. Jadi reaksi antara NaOH dengan HCl tersebut. Apa yang kita punya dari soal ini? Jadi kita tuliskan NaOH, ya, kemudian kita reaksikan, berarti kita tuliskan tambah dengan HCl. Nah, kita sudah tahu bahwa produknya adalah pasti ini adalah pertukaran saja. Jadi Na bergabung dengan Cl menjadi NaCl, kemudian H dengan OH-nya bergabung menjadi H2O, gitu ya. Nah, berapa banyak NaOH dalam soal? Itu adalah 50 ml 1 molar. Kemudian HCl-nya juga di sini ternyata adalah sama 50 ml 1 molar. Nah, kemudian delta T itu udah perubahan suhunya, karena suhu akhirnya 31,5 dan suhu awalnya 27,5, maka delta T-nya adalah selisih ya. Jadi kita dapatkan delta T-nya adalah 4, selisih dari akhir dikurangi awal. Kemudian data apa lagi yang kita punya, yaitu kalor jenis air. Itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, inilah yang kita punya dari soal tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita punya 50 ml NaOH dan 50 ml HCl. Ketika dihasilkan produk NaCl tambah H2O, maka jumlah milinya adalah campuran ya, campuran dari volume NaOH dan HCl, yaitu 50 ml ditambah 50 ml menjadi 100 ml. Kemudian ini nanti ini menjadi massa larutan. Tadi kan M itu sebagai massa larutan. Jadi larutan itu sesudah bercampur ya, massa dari larutannya. Kemudian kita harus ubah dari mili itu menjadi massa. Nah, ini harus kita sudah anggap diketahui ya. Jadi kita sudah secara umum kita sudah mengerti bahwa untuk mengubah volume menjadi massa itu kita harus menggunakan massa jenis dari air. Karena apa? Karena tadi kita dianggapnya ini adalah massa dari air gitu. Massa dari air adalah sama dengan massa dari larutan tadi dalam soal. Nah, jadi kita akan mengubah sekarang dari mili menjadi gram itu dengan menggunakan massa jenis air. Sehingga ini artinya adalah 1 gram setiap mili. Jadi kalau kita punya 100 mili itu artinya sama dengan kita sebenarnya mempunyai 100 gram. Itu khusus untuk air karena massa jenisnya adalah 1 gram per mili gitu ya. Nah, kemudian volume yang tadi kita ubah menjadi liter. Kenapa? Karena kita akan mencari molnya. Ya, mencari mol dari NaOH dan HCl, karena nanti kita akan gunakan mol ini untuk mengubah dari kalor yang kita dapat dari rumus tadi ya, Q sama dengan MC delta T menjadi delta H. Karena itu kita perlukan mol zat-zat yang bereaksi. Bagaimana kita mencari mol dari data yang kita punya volume dalam liter, kemudian dengan satuan konsentrasinya molar. Itu kita sudah tahu bahwa untuk mendapatkan mol maka kita akan mengalihkan volume dengan molar. Begitu juga sama untuk HCl, kita akan mendapatkan molnya. Jadi sehingga kalau kita kali hasilnya adalah 0,05 NaOH dan 0,05 HCl. Itu adalah mol dari NaOH dan HCl yang bereaksi. Nah, nanti di situ kita akan tahu berapa Q-nya, kalornya, kemudian kita konversi menjadi delta H dari reaksi NaOH dengan HCl tersebut.
Ya, nah kita gunakan rumus ini, kemudian Q-nya kita cari, M-nya adalah kita gunakan massa dari larutan, C-nya kita sudah tahu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan delta T-nya kita sudah dapatkan tadi adalah 4. Maka dengan demikian kita akan dapatkan Q-nya adalah dengan menggunakan seluruh data yang kita sudah punya, kita tinggal masukkan 100 gram kali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, sehingga satuan-satuannya kita bisa coret ya gramnya, kemudian kita coret juga derajat Celciusnya, sehingga Q akhir kita dapatkan dari hasil perkalian itu adalah dalam satuan Joule, yaitu 1680 Joule itu ya, kalor yang terlibat dari reaksi atau dari reaksi antara NaOH dan HCl. Nah, kemudian dari Q kita akan menentukan berapa perubahan entalpinya, yaitu kita dengan menggunakan delta H9 min Q dibagi mol. Ya, ini adalah mol dari zat-zat yang bereaksi. Kita tahu tadi molnya mereka adalah NaOH itu masing-masing yang bereaksi dari 0,5 mol dan HCl juga 0,5 mol. Nah, dari 0,5 mol mereka yang bereaksi itu dihasilkan kalornya seperti ini. Nah, berapa delta H-nya adalah minus. Kita tinggal masukkan saja min 1680 Joule dibagi molnya adalah 0,05, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah minus 33.600 Joule per mol. Artinya minus adalah melepaskan kalor atau reaksinya adalah reaksi eksoterm, ya, menimbulkan panas ke lingkungan. Nah, kita ubah nanti dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, kita tuliskan bahwa minus 33.600 Joule per mol itu adalah apabila 50 mili NaOH direaksikan dengan 50 mili HCl dengan masing-masing konsentrasi 1 molar. Nah, kalau jumlah zatnya berbeda, maka kalornya juga nanti akan berbeda, gitu ya, zat yang kalor yang dihasilkannya. Nah, ini adalah untuk setiap satuan per mol, karena untuk 0,05 mol itu adalah 1680 Joule tadi, gitu ya. Untuk per molnya kita tinggal bagi, gitu ya. Nah, atau dibuat lebih sederhana, angkanya lebih kecil, maka kita bagi menjadi kilojoule. Satuannya berarti dibagi dengan 1000. Jadi 33.600 kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 33,6 kilojoule per mol. Tandanya masih tetap negatif, gitu ya. Nah, dari data itulah dengan cara langsung, maka kita dalam beberapa banyak buku itu kita mendapatkan banyak data. Misalnya contohnya di sini adalah data delta H0F. Jadi pembentukannya ini adalah salah satu macam-macam entalpi pembentukan. Salah satunya. Jadi nanti banyak juga di buku-buku lain kita dapatkan data delta H0C, delta H0D dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini, delta H0F setiap unsur-unsur sejenis itu adalah 0 atau unsur-unsur itu adalah 0. Jadi delta H untuk pembentukan unsur-unsur adalah 0. Kemudian ini adalah untuk pembentukan H2O gas, kemudian H2O liquid. Kita lihat perbedaan wujud itu menyebabkan juga delta H-nya itu berbeda, gitu ya. Di sini ada tanda negatif, ada tanda positif. Nah, itu data-data angka-angka ini diperoleh secara langsung, secara praktek langsung menggunakan kalorimeter boom, gitu ya. Nah, demikianlah ini adalah data bagaimana menentukan perubahan entalpi secara langsung yang angka-angka ini akhirnya kita peroleh, ya, kita peroleh di buku-buku, gitu. Demikianlah, mudah-mudahan bisa difahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.